Menggunakan gaya desainnya Kia banget, yang Kia banget yaitu Tiger Nose. Dia memiliki bentuk yang jauh lebih boxy nih, yang dimana sama-sama mantap, sama-sama enak untuk dikendarai. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan, balik lagi sama gue Narendra, dan pada video kali ini kami sedang menghadiri undangan dari Kia nih untuk launchingnya dari The New Carnival. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kira-kira bagaimana impresi pertama kami ketika melihat si Kia Carnival ini. Kalau Sobat Setir penasaran pengen nonton video Kia lainnya, Sobat Setir bisa klik link yang ada di atas ini. So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Poin yang pertama yang mau gue bahas adalah bagian eksterior ini Sobat Setir. Kita ngebahas bagian depannya, perubahannya juga ada banyak. Yang pertama, yang paling kelihatan adalah di bagian lampunya nih. Lampunya sekarang dia modelnya kayak siku begini, dengan DRL yang bentuknya tuh manis banget. Dan untuk lampunya sendiri, dia tuh proyektor sebanyak 4 buah proyektor nih Sobat Setir, bertumpuk. Nah, nggak hanya di bagian lampu aja, karena di bagian grillnya juga berubah. Sekarang dia menggunakan gaya desainnya yang Kia banget, yaitu Tiger Nose. Wah, jadi di bagian grillnya sekarang berubah jadi kelihatan lebih maco ya. Dan bisa dibilang nggak hanya di bagian sini saja, karena di bagian bumpernya juga sekarang berubah menjadi lebih gagah lagi. Nah, yang menjadi pembeda utama dari yang sebelumnya adalah kalau menurut gue yang kini sekarang Carnival jadi jauh lebih boxy Sobat Setir kelihatannya. Jadi lebih kelihatan maco lah gitu ya, ganteng banget. Oke, kalau gitu kita lanjut ke poin kedua, let's go. Nah, yang kedua ada di bagian sampingnya. Kalau Sobat Setir lihat, dari samping ini kelihatan dia memiliki bentuk yang jauh lebih boxy nih, kalau angle-nya segini ya. Dan kemudian nggak hanya itu bagian itu aja, karena kita juga mendapatkan smart sliding door untuk pintu samping. Jadi kalau kita membawa kunci, lalu kita mendekat ke pintu, maka pintu akan otomatis terbuka Sobat Setir, begitu. Dan kemudian yang menjadi pembeda adalah di bagian velgnya, karena sekarang velgnya memiliki desain yang bisa dibilang ganteng banget ya. Dia dual tone, silver dan hitam. Ini dia menggunakan ring 18 yang dibalut dengan ban berukuran 235/60 ring 18 Sobat Setir. Ini bannya pakai Continental Cross Contact. Wah, jadi premium ya bannya. Nah, bergeser lagi ke bagian belakang, kelihatan overall siluet dari sampingnya itu dia memang besar dan boxy banget. Gila, ganteng banget ya. Nggak hanya di sini aja, karena di bagian belakang juga terdapat perubahan. Yuk, kita inti bagian belakang. Nah, poin ketiga yang mau gue bahas adalah di bagian belakang nih Sobat Setir. Jadi di bagian belakang, sekarang desainnya jadi lebih mirip sama line up Kia terbaru nih. Kayak mendapatkan inspirasi juga dari EV9, dari Carens juga. Lampunya sekarang dia modelnya ada yang ke bawah, ke samping, dan membentang hingga ke seberang sana. Dan untuk lampunya juga udah full LED Sobat Setir. Jadi nggak hanya di bagian lampu, karena di bagian dari pintu bagasinya juga dia bentuknya berubah gitu. Dan yang paling ketara dari bagian atas ini adalah untuk si DCM-nya atau cermin tengahnya. Kan dia kan smart ya, jadi menggunakan cerminan dari kamera gitu, dari layar. Untuk ngeliat dari bagian depan, dan kameranya ada di bagian atas situ Sobat Setir. Keren banget ya. Kalau menurut gue sih senada juga dengan di bagian samping maupun di bagian depan. Kia Carnival terbaru ini memang sekarang gayanya lebih ke boxy American gitu. Gue sih masuk banget. Nah, tapi nggak hanya 3 poin aja, karena kita lanjut lagi ke poin keempat. Nah, masuk ke bagian dalam, kita langsung disambut sama dashboard yang sekarang desainnya berasa jadi jauh lebih lebar Sobat Setir. Nah, selain itu di sini juga terdapat 2 buah layar besar panoramic curve display. Masing-masing layarnya berukuran 12,3 inci, baik untuk head unitnya maupun untuk si instrumen clusternya. Nah, di bagian bawahnya juga dia memiliki intuitive smart controls yang ada di bagian tengah sini. Jadi ini tuh sebenarnya terinspirasi dari Kia EV6 ya, kalau Sobat Setir ingat. Setir Kanan pernah bawa EV6 ke Bali. Nah, di sini itu dia multifungsi. Jadi bisa untuk AC, bisa untuk audio juga, tinggal dipencet-pencet aja gitu Sobat Setir. Dan di bagian bawahnya juga terdapat untuk urusan ngecas-ngecas nih. Dan sekarang sudah support Type-C semua, dan nggak hanya yang dicolok aja, karena juga ada yang tinggal taruh alias wireless di bagian sini. Nah, selain itu di bagian atas juga dia ini sudah menggunakan smart DCM, yang dimana akan memancarkan dari kamera belakang yang berada di spoiler. Kita bisa ngeliat dari sini Sobat Setir. Dan nggak cuma itu aja, di bagian setirnya juga sekarang berubah nih, jadi berasa lebih mewah lagi. Keren banget. Nah, poin yang kelima yang mau gue bahas adalah mesinnya. Jadi untuk mesinnya sendiri ini menggunakan turbo diesel 2200 cc yang menghasilkan tenaga di 194 PS dan torsinya di 441 Nm yang dikawinkan dengan transmisi otomatis 8 speed. Jadi untuk performanya sih kurang lebih sama nih sama pendahulunya gitu. Yang dimana sama-sama mantap, sama-sama enak untuk dikendarai. Mantap banget. Dan poin ke-6 yang mau gue bahas adalah tentunya harganya. Jadi untuk Kia Carnival ini akan tersedia 3 trim atau 3 tipe nih Sobat Setir. Yang pertama atau yang dimulainya itu dari 11 seater Dynamic, itu dibanderol dengan harga 960 juta.
Dan kemudian ada 11 seater yang premier, itu di harga 990 jutaan. Dan di paling atasnya itu ada premier 7 seater, itu di 1.115 juta. Nah, jadi emang mobil ini tuh cocok banget untuk sobat setir semua yang sedang mencari sebuah mobil besar dengan mesin yang bertenaga juga, namun canggih dan memiliki looks yang ganteng banget gitu ya. Korean American influence gitu, cocok banget sama si Kia Carnival terbaru ini. Oke Sobat Setir, kalau itu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan.